Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak yang hebat. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran kelas 6 materi hari kiamat. Untuk submateri ketiga, tanda-tanda kiamat dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Selamat menyaksikan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mampu menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Yang kedua, mampu menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, memiliki sikap mulia sebagai implementasi beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, kita akan belajar tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Minggu kemarin kita sudah belajar pembagian hari kiamat. Ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, untuk tanda-tanda kiamat sugro diantaranya: 1. Dicabutnya ilmu agama dengan banyaknya ulama yang wafat. Nah, seperti masa pandemi seperti ini, banyak sekali di antara kita, tetangga, ulama, guru, sahabat yang meninggal. Nah, itu adalah salah satu tanda kiamat sugro. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Kita bisa menyaksikan ya, sekarang banyak anak-anak yang lebih senang bermain HP, gadget, bermain game daripada belajar mengaji. Mengaji dianggap tidak keren, ya. Akhirnya nanti kesulitan kalau kita tidak bisa mengaji, karena dengan mengaji kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kiamat sugro yang ketiga adalah maksiat dan kejahatan merajalela. Banyak sekali di antara kita yang mudah tergoda oleh godaan setan. Ingat, setan itu memang suka mengajak hal-hal yang enak, yang itu melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Sering ya kita mendengar banyak tawuran, perkelahian anak sekolah, bahkan perkelahian antar desa, antar kota, hanya karena hal-hal sepele. Juga berita tentang pembunuhan, tentang perampokan, seperti itu. Nah, selanjutnya tanda kiamat sugro adalah perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Di dalam Islam, hal seperti ini dilaknat, dibenci, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai seorang perempuan ketika sudah akil baligh diwajibkan menutup aurat, memakai jilbab, dan hanya menampakkan muka dan telapak tangan. Dan bagi laki-laki harus sesuai kodrat laki-laki, tidak boleh memakai perhiasan seperti perempuan. Nah, anak-anak, agar lebih jelas, mari kita saksikan video tanda-tanda kiamat sugro dan kubro berikut ini. Selamat menyaksikan. Inilah perbedaan kiamat kubro dan kiamat sugro dan ciri-cirinya. Percaya kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat merupakan hari di mana alam semesta beserta isinya akan hancur lebur menjadi debu. Setiap makhluk Allah akan melalui hari perhitungan dan mendapatkan pembalasan sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur." Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. 1. Tenggelamnya permukaan bumi di timur. 2. Tenggelamnya permukaan bumi di barat. 3. Tenggelamnya permukaan bumi di Jazirah Arab. 4. Keluarnya asap.
5. Keluarnya Dajjal. 6. Keluarnya binatang besar. 7. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 8. Terbitnya matahari dari barat. Dan 9. Api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia. Serta 10. Turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Ada dua macam kiamat menurut Islam yang perlu kita ketahui, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Keduanya memiliki pengertian dan tanda-tanda yang berbeda. Berikut ini penjelasannya. Kiamat kubro. Kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar. Kiamat kubro merupakan hari di mana seluruh alam semesta dengan segala isinya hancur dan berakhir. Kemudian berlanjut ke kehidupan akhirat yang kekal. Beberapa tanda kiamat kubro antara lain: 1. Matahari terbit dari sebelah barat. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi kelakuan yang demikian itu di saat tidak berguna lagi keimanan seseorang yang belum pernah beriman sebelum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Seperti yang kita ketahui bahwa matahari terbit dari arah timur. Ketika hari kiamat sudah dekat, salah satunya ditandai dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. 2. Keluarnya Dajjal. 3. Munculnya binatang besar. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 6. Keluarnya api dari dasar bumi yang akan mengumpulkan manusia. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher onta daerah Busro. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kiamat sugro. Kiamat sugro disebut juga dengan kiamat kecil. Kiamat sugro merupakan berakhirnya masa kehidupan dari sebagian makhluk di dunia ini, baik secara individu ataupun kelompok. Berikut ini beberapa tanda-tanda kiamat kecil yang perlu kita ketahui. 1. Meninggalnya seseorang, sebab yang bernyawa pasti akan mati. 2. Terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami yang menimbulkan korban jiwa. Begitu dahsyatnya hari kiamat sehingga sangat penting bagi kita untuk tetap istiqomah dalam Islam dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, setelah menyimak film pendek tentang tanda-tanda kiamat sugro dan kubro tadi, kita dapat mengetahui bahwa tanda kiamat kubro diantaranya: 1. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah suatu bangsa ataupun orang yang suka menyebarkan fitnah dan pendusta. Ada juga yang mengatakan ciri-ciri Dajjal adalah seseorang yang bermata satu dan di keningnya tertulis kata kafaro. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, adanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini dikisahkan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 94-99. Mereka adalah bangsa perusak atau bangsa yang suka membuat kerusakan dan kemudian ditundukkan oleh Nabi Zulkarnain yang dikurung di dalam sebuah kota dengan benteng besi. Nah, benteng besi yang mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini akan hancur ketika hari kiamat tiba dan mereka akan keluar dan menyebarkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Yang keempat, kepemimpinan Al-Mahdi. Kepemimpinan Al-Mahdi adalah kepemimpinan yang adil, yang menegakkan keadilan dan menumpas kejahatan dan ketidakadilan. Yang kelima, matahari terbit dari barat. Mungkin anak-anak hebat setiap hari menyaksikan matahari terbit dari timur. Tetapi ketika hari kiamat, maka matahari akan terbit dari barat. Yang keenam, munculnya Dabbatul Ard. Dabbatul Ard adalah binatang melata yang keluar dari bumi yang dapat berbicara seperti manusia.
Yang ketujuh, bertiupnya angin lembut dari timur. Yang kedelapan, tenggelamnya seluruh daratan sebelah timur dan barat. Yang kesembilan, munculnya api di Yaman. Nah, anak-anak, demikian tadi tanda-tanda kiamat kubro. Setelah mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat, maka kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena hari kiamat tidak ada satupun manusia yang tahu kapan terjadinya. Maka hikmah beriman kepada hari kiamat diantaranya: satu, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kiamat itu akan terjadi dengan kekuasaan Allah. Yang kedua, semangat mengerjakan amal kebaikan. Ingat ya anak-anak hebat, karena dengan amal kebaikan ini kita akan dapat masuk ke dalam surga. Yang ketiga, menghindari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada akan datangnya hari kiamat, karena kita tidak tahu kapan itu terjadi. Yang keenam, tidak menunda-nunda amal kebaikan. Ketika hendak berbuat baik, maka harus segera kita kerjakan agar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memperbanyak amal kebaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi pembelajaran kita tentang tanda-tanda hari kiamat dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya dengan keadaan yang lebih hebat. Jangan lupa jaga iman dengan rajin beribadah dan jaga imun dengan menerapkan protokol kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.